Dulu cita-cita saya ingin jadi dokter. Dari kecil suka jadi dokter, suka nolong orang. Bila perlu orang yang berobat gratis, nggak usah bayaran. Ternyata takdir Allah, Allah jadikan kita sebagai dokter. Bukan dokter, doktor. Itu siapa yang ngatur? Dan tidak mungkin saya jadi dokter kalau matematikanya 5, 4, 5, 4, 2, 5, 4, 2, 5, 2, 4. Sedangkan orang yang jadi dokter itu ilmu pastinya harus tinggi. IPA-nya 9, matematikanya 8, harus gitu kan? Sedangkan kita, matematika kita, IPA kita 4, 5, 4, 5, 3, 4, 5, 3. Yang besar bahasa Inggris agama, bahasa Inggris agama, bahasa Inggris agama. Ternyata memang betul Allah tidak mentakdirkan kita jadi dokter. Ternyata rencana Allah jauh lebih baik daripada rencana kita. Dokter pun ikut belajar sama dokter. Nah gitu. Nah rencana nih ada dua Bapak Ibu dalam kitab ini. Yang pertama tadbirul maznum. Tadbir yang dicela oleh Allah. Yang kedua at-tadbirul mahmud, yaitu tadbir yang dipuji oleh Allah. Nah, rencana-rencana apa yang dicela oleh Allah? Rencana-rencana yang membuat kita makin jauh ke Allah. Rencana apa yang dipuji oleh Allah? Rencana-rencana yang bisa membuat diri kita makin dekat ke Allah. Maka kitab ini menerangkan rencana apa yang dicela oleh Allah itu. Satu, dia merencanakan sesuatu tentang agama atau tentang dunia, tetapi dia memastikan itu rencana dicela. Dia mau rapat untuk mengadakan acara Maulid Nabi, atau dia punya rencana ingin buka usaha, tetapi dia memastikan itu dicela. Walaupun kita punya rencana untuk urusan agama, walaupun kita punya rencana urusan dunia yang tidak ada dosa, dicela. Kenapa? Kita tidak melibatkan Allah dalam rencana kita. Jadi kalau kita punya rencana tentang keagamaan dan dunia, jangan lupa insya Allah. Jika Allah menghendaki. Nah, jadi kalau kita punya rencana yang baik, kalau tidak dalam hati kita beriktikad insya Allah, maka rencana ibu bapak itu dicela oleh Allah. Berarti rencana bapak itu dosa. Yang kedua, kita merencanakan dalam urusan agama ataupun dunia, lalu kita mengucapkan insya Allah, tapi lepas dari daya dan kekuatan Allah, dicela pula. Besok kita rapat ya, kita akan mengadakan Maulid Nabi insya Allah, tapi lepas dari daya upaya dan kekuatan Allah, dicela. Yang benar insya Allah bi khaulillahi wa quwwati. Jika Allah mengizinkan, dengan daya dan kekuatan Allah, insya Allah bi khaulillahi wa quwwati. Apa Pak? Coba, insya Allah bi khaulillahi wa quwwati. Jadi kalau kita hanya mengatakan insya Allah, masih dicela, karena kita melepaskan daya dan kekuatan dari Allah.
Allah. Sudah terlalu banyak orang janji insya Allah, insya Allah, insya Allah, banyak tak jadi. Karena insya Allah ini sudah jadi mainan. Pak, besok ke rumah Pak. Insya Allah tidak jadi pasti. Kita sudah kebanyakan seperti itu. Tapi kalau orang yang beriman sudah mengatakan insya Allah bi khaulillahi wa quwwati, kita insya Allah kalau tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan yang Allah berikan kepada kita, walaupun kita menyebutkan insya Allah, kalau tidak diberikan daya dan kekuatan, tidak bisa kita memenuhi janji dan rencana kita. Hayya 'alas shalah. Apa jawabnya? La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Yang sukses itu la haula wala quwwata illa billah. Jadi dalam sholat la haula wala, dalam kesuksesan juga la haula wala. Apa yang bisa disombongkan kalau itu semua Allah yang memberikan daya dan kekuatan kepada kita? Tidak ada. Tidak ada. Kita ini nihil di hadapan Allah. Kita hanya sebagai objek untuk memperlihatkan kemuliaan Allah, bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa Allah itu maha mulia, maha adil, dan maha bijaksana. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita merencanakan untuk dunia, lalu kita lupa dengan kewajiban. Kita merencanakan dalam urusan akhirat, tapi lupa dengan kewajiban. Sibuk kita bangun pesantren, azan berkumandang, tidak menyegerakan sholat. Kita punya rencana itu, dicela oleh Allah. Kita rapat, bagaimana supaya masjid kita ini bagus, supaya masjid kita ini indah, supaya masjid kita ini jemaahnya ramai, tapi ada kewajiban kita lalaikan, dicela oleh Allah. Nah, hati-hati, rencana yang dalam urusan agama pun kalau kita tidak melibatkan Allah, dicela. Apalagi kalau kita punya niat, punya rencana untuk urusan kejahatan, pasti dibenci oleh Allah dan dilaknat. Yang keberapa itu, Pak? Sekarang yang keempat. Kita mencari dunia yang halal, lalu kita bersenang-senang dengannya dan lupa kepada Allah, dicela, dikutuk oleh Allah. Kita punya rencana nanti, kalau saya punya rezeki, saya akan ngajak kamu makan-makan, tapi lupa ke Allah, dicela. Walaupun rencana kita baik, mulia, tapi kita melupakan Allah, dicela oleh Allah. Maka hati-hati, jangan sampai kita punya rencana, dalam rencana pun bisa mengundang dosa. Kalau kita tidak punya keterampilan, tidak punya ilmu untuk merencanakan sesuatu. Yang kelima, kita merencanakan untuk ibadah, tapi tujuannya adalah riya. Nanti saya ketika jadi imam, saya akan baca surah yang panjang-panjang supaya saya diakui bahwa saya ini banyak hafal Quran. Dicela. Walau kita banyak amal, walau banyak hafal Quran, tapi niatnya supaya diakui, dipuji, dicela oleh Allah. Nanti kalau baca Quran nanti
Ku cengkok-cengkokkan bacaan ini supaya merdu kedengarannya. Dia lebih banyak ingat bacaannya waktu sholat daripada ngingat Allah. Dicela pula yang seperti itu. Jadi alangkah susahnya nak masuk surga ini memang. Yang ibadah saja lagi susah gitu supaya ibadahnya benar, niatnya benar, biar disukai. Walaupun kita sudah berbuat baik, ada saja yang membuat kita menjadi berbuat dosa. Nak datangi majelis taklimah, kumpul-kumpul sama ibu-ibu, biar ibu-ibu juga tahu bahwa jilbab aku ini baru. Nah, pamer, nunjukkan telekung baru. Ibu-ibu pengajian itu tidak signifikan akhlaknya berubah, yang berubah itu cuma seragam. Tiap bulan ganti seragam, cicilan makin banyak. Berjualan antara jemaah, jual baju, jual makanan. Jadi sebenarnya ibu-ibu ini pengajiannya bisnis atau benar-benar murni cari ilmu? Begitu ustadznya ceramah, dia ngobrol masalah bisnis. Kau nak beli tas aku tak? Kredit boleh. Ustadznya ceramah. Begitu ditanya suami, ustadz kau cerita apa ceramah? Tak tahu, ustadz itu tak jelas ngomong. Mak jelas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, padahal kita yang ngobrol. Bagaimana mungkin kalau ada kedua orang yang saling ngobrol, siapa yang mau dengar, Bu, Pak? Orang yang duduk di depan kita jadi khusyuk dengar, kadang-kadang pikirannya bukan ke kita, Pak, matanya ke kita, tapi angan-angannya kemana? Cak usuknya, tapi pikirannya ke rumah, pikirannya ke duit, besok nak makan apa, udah jelas. Jadi belum tentu Pak orang yang nampak usuk memperhatikan saya, kamu tuh usuk. Bisa jadi kamu ngelamun tuh mikir ke nasib. Allah tahu persis Pak. Allah maha menatap. Dari setiap goresan hati, lintasan hati itu semua tergambar dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berapa tuh, Pak? Yang kelima. Yang keenam, merencanakan dunia untuk dunia. Hanya memperbanyak harta saja, dicela. Kakek aku dapat duit kakek, beli mobil. Kakek aku punya duit kakek, buka usaha. Aku kalau punya duit kakek, nak beli motor, nak beli ini, beli itu. Hanya untuk dunia. Beli kebun hanya untuk dunia. Tidak ada kepentingan akhirat. Dicela pula seperti itu. Tapi kalau dia punya duit, punya harta untuk kepentingan akhirat, tidak apa-apa. Nanti itu rencana yang dipuji oleh Allah. Nah yang terakhir, merencanakan sesuatu dengan akalnya untuk maksiat. Kakek kalau aku ke Amerika kakek, nak jalan-jalan nengok cewek cantik, kalau ada orang nawari laju, dia gunakan akalnya untuk maksiat. Nah orang yang seperti ini Allah akan tarik kualitas akalnya. Kalau kita sering merencanakan sesuatu yang sifatnya maksiat dengan menggunakan akal kita, nanti akal kita ini akan ditarik kualitasnya sehingga orang itu sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka orang yang akalnya sudah ditarik kualitasnya itu, kalau berbuat dosa itu tidak ngerasa berbuat dosa. Contohlah itu koruptor itu. Masuk TV malah nyengir. Hehehe, bukan malu, bukan nangis, bukan nyesal. Karena apa? Kualitas akalnya sudah ditarik oleh Allah sehingga ketika dia berbuat dosa tidak merasa berdosa dan tidak ada menyesal di hatinya. Tidak apa-apa gitu korupsi. Kaget kalau sudah duit banyak kaget,
kita zakat ke, bersih rezeki kita. Ada yang cak itu Pak, zaku amwalakum bizakat. Nah hadis itu yang dipakainya, zakatkanlah hartamu sehingga hartamu jadi bersih. Itu hadis itu tuh, wong yang dapat rezeki halal dikhawatirkan di dalamnya ada yang haram, zaku amwalakum bizakat, zakatkan hartamu sehingga engkau bersih punya harta. Itu yang hartanya halal. Khawatir kalau ada yang kotor, ada yang subhat, ada yang haram, dicuci dengan zakat. Contoh misalnya saya pakai jas ini, jas ini bersih kan. Nah ada kotoran burung yang nempel di jas saya ini. Nah ini baru zaku amwalakum bizakat, bersihkan hartamu dengan berzakat. Wah ya, kalau jas ini asal muasalnya tai galau, apa dia nak dibersihkan? Berarti jas ini harus dibuang. Jadi jangan akal-akalan kau pakai hadis model macam itu. Alang kelemak kamu sudah korupsi, duit negara habis, rakyat menderita, kau senang-senang di atas penderitaan orang lain. Punya dalil bersihkan dengan berzakat. Belajar dari mana itu Bapak? Ngakali Tuhan. Kamu bisa ngakali umat, ngakali rakyat, tapi Allah tidak bisa diakali. Uang haram, sedekah dengan uang haram, tetap haram hukumnya. Tidak bisa, jangan diakal-akali. Nah maka akal ini pergunakanlah untuk yang baik-baik, supaya tidak mudah nyusu. Oh yang galak mudah nyusu itu galak akalnya digunakan untuk yang maksiat. Umur belum 60 lah nyusu. Sudah makan lagi, sudah sholat lagi, ngulang. Nyai lah sholat belum? Sudah, padahal belum. Kaget sholat lagi, nyai lah sudah sholat belum? Padahal sudah. Nah itu nyusu. Kenapa? Pikirannya, akalnya sering digunakan untuk berbuat maksiat.